sahabat muslim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kebaikan di antara tiap-tiap muslim. Kata Nabi, "Fal mu'min bainal hasanah." Setiap muslim itu mempunyai dua kebaikan. Ketika dia melakukan satu kebaikan, maka dia menunggu kebaikan yang lain. Seperti yang kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah sholat subuh, tentunya kita menunggu membaca Quran, kemudian membaca Quran, kemudian yang menghafal melakukan murojaah, kemudian sampai datangnya waktu duha, kemudian sholat duha. Maka antara subuh menunggu duha ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka itulah sejatinya orang-orang yang senantiasa mengejar ampunan rahmat Allah. Karena poinnya adalah setiap kebaikan itu diberikan ganjaran, satu kebaikan diberi ganjaran 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ini atin. Jadi kebaikan itu diganjar 10 kali kebaikan, satu kebaikan. 10 kebaikan itu bisa semisal menjadi 700 pahala yang diberikan. Jadi sangat besar kebaikan yang kita lakukan itu ganjarannya. Tapi memang hal-hal itu, kebaikan-kebaikan tadi, ya memang hanya diminati orang-orang yang muhsin, orang-orang yang punya derajat takwa. Takwa itu artinya diserap dalam bahasa Indonesia itu takut. Berarti orang-orang yang takwa itu orang yang takut kepada Allah. Kategori orang-orang yang takwa itu seperti apa? Kemudian apa yang akan dia dapat? Dan apa-apa yang harus dia lakukan untuk mendapat status muttaqin, orang-orang yang takwa. Maka kata Allah, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Ayo kejar surga yang aku janjikan, yang seluas langit dan bumi itu yang aku sediakan untuk orang-orang yang takwa, muttaqin. Bagaimana ngejarnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, karena ini hadiahnya surga seluas langit dan bumi, tentunya tidak mudah. Alladzina yunfikuna, kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa itu? Itu orang-orang yang menginfakkan hartanya yang pertama. Dia menginfakkan hartanya itu di saat dia sedang berlebihan dan di saat dia sedang susah. Sedang terbatas kemampuannya, tapi dia mampu menginfakkan hartanya. Karena dia tahu bahwa memang bukan besaran yang harus dia berikan, tapi keinginan infak sedekah itu yang dia melalui amaliyah itu, dia mau mengejar maghfirah, rahmat, ampunan Allah. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidh, orang yang senantiasa nahan amarahnya. Bukan tidak ada amarah, ada amarahnya, tapi ditahan karena takut sama Allah. Sehingga tidak dilampiaskan amarahnya, cukup disimpan di dada, dia tahan. Jadi menahan itu bukan berarti tidak ada tapi tidak dilampiaskan. Kenapa? Karena takut sama Allah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, yang maafin orang, maafin kesalahan orang. Nggak perlu diminta sama orang itu berbuat salah dengan kita, berbuat kekeliruan sama kita ya sudah maafin, let it be aja, ikhlasin. Karena apa? Karena kita takut sama Allah, karena kita taat sama Allah, dan kita goalnya itu meraih surga yang Allah janjikan untuk mendapatkan status muttaqin. Yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusakum fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang yang ketika dia melakukan satu perbuatan keji, fahisah itu perbuatan keji yang menimbulkan akibat kepada orang lain, menzalimi orang misalnya, menipu orang dan memperlakukan orang tidak baik, itu namanya perbuatan keji yang berakibat kepada orang lain. Auzalamu anfusahum, dan zalim kepada dirinya sendiri, artinya berbuat dosa yang mengakibatkan dirinya sendiri, misalnya zina, riba. Fastaghfaru lidzunubihim, maka dia bersegera minta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Karena apa? Karena dia tahu, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang bisa ampunin dosa-dosa kita selain Allah. Itu pun, jadi orang takwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Dia berbuat kesalahan, tapi segera dia memohon ampun, minta tobat atas kesalahan-kesalahan supaya dihapuskan kesalahan-kesalahan, dan Allah pasti ampuni dosa-dosa kita kalau kita mau bertobat. Ukurannya tobat.
Karena kalau kita tobat, ada peluang diampuni. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan jadi siksa juga. Tapi karena Allah Maghfir, Maha Pengampun, dan insya Allah diampuni dosa kita. Asal kita mau aja. Karena kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'uni bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiru aghfir lakum. Jadi kata Allah, aku tahu wahai hambaku bahwa kalian tuh melakukan kesalahan siang dan malam, dan aku wa ana aghfiru dzunuba, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian. Maka beristighfar kepada aku, minta ampun kepada aku, akan aku ampuni. Berat memang, tapi ya itu harus kita paksa untuk kita lakukan, karena modal kita pulang ya itu bukan harta yang kita tumpuk-tumpuk, bukan kita mendiami orang yang kesulitan. Justru ketika ada kesulitan di depan mata, jangan-jangan itu Allah memberikan kesempatan kita melakukan satu kebaikan yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah. Jadi jangan sia-siakan pahala yang ada di depan mata kita, jangan sia-siakan status yang sudah Nabi berikan kepada kita, yang sudah Allah banggakan kepada umat-umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa al mukmin bainal hasanah, setiap mukmin itu mempunyai dua kebaikan, yakni telah melakukan kebaikan maka menunggu pada kebaikan yang lain. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.